Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini kita dengan materi berikutnya pada kuliah pemrograman untuk perangkat mobile dengan bahasa pemrograman Java. Pada materi kelima ini kita akan membahas tentang activity. Oke, activity pada aplikasi berbasis Android dengan bahasa pemrograman Java ini mewakili sebuah tampilan pada layar yang tentunya nanti akan berinteraksi dengan kita sebagai penggunanya. Setiap aplikasi bisa memiliki satu atau lebih activity, dan pada awal aplikasi dijalankan, salah satu activity yang sudah di set sebagai launcher itu akan berjalan pertama kali. Jadi ini ada ilustrasi gambar. Setiap layar ini dikendalikan oleh sebuah activity. Kira-kira kalau disederhanakan seperti itu. Oke. Diagram ini menampilkan life cycle atau daur hidup dari sebuah activity. Bagan ini akan terlihat rumit, tapi sebenarnya begini. Activity hidupnya dimulai, siklusnya dimulai itu saat di launch. Jadi misalkan tadi kita menjalankan aplikasi, ada sebuah activity yang mulai di launch, dijalankan. Nah, saat dijalankan dia akan menjalankan, ada callback, ada on create, kemudian ada on start, ada on resume, sampai kemudian activity itu running di yang warna hijau. Jadi dijalankan sampai kemudian dia berjalan. Pada antara mulai dijalankan sampai dia berjalan ini ada beberapa callback. Yang sering kita lihat itu adalah method on create. Di file Java-nya ada method on create. Kemudian setelah aplikasi berjalan, kemudian state selanjutnya adalah bisa pause, bisa di stop, bisa di destroy, kemudian activity-nya di shutdown. Nah, gitu. Nah, ini life cycle ini bentuk kompleks ya. Kita tidak akan lihat terlalu dalam di sini. Intinya adalah antara activity dijalankan sampai berjalan itu ada beberapa metode yang bisa kita kontrol callbacks-nya. Dari berjalan sampai di shutdown juga ada beberapa metode yang bisa kita kontrol. Jadi activity ini punya semacam tahapan ya, dari mulai diperintahkan untuk berjalan sampai dimatikan. Nah, lagi ini mungkin terdengar agak rumit, nanti kita pelan-pelan saja. Ini hanya untuk menggambarkan. Oke, ini contoh sebuah activity diambil dari activity. Kalau kita buat activity misalkan hello world sesuai template, biasanya kita punya activity main activity ya, kemudian kita punya layout activity main. Jadi misalkan kita membuat sebuah project baru, biasanya dilengkapi dengan sebuah activity kosongan yang diberi nama otomatis oleh Android Studio main activity. Activity ini sekaligus merupakan launcher ya, launcher dari aplikasi pada project bersangkutan. Jadi kalau kita bikin project kosongan baru itu biasanya ada main activity ya. Kalau kita punya activity, misalkan salah satunya project Hello World yang sudah kita buat beberapa minggu lalu. Kemudian di dalam kelas activity-nya, yang main activity ini, perhatikan bahwa selalu ada ini, block method on create. Ini yang kaitannya dengan siklus tadi, pertama kali dieksekusi setiap sebuah activity di launch ya, dimulai. Nah, pada method on create ini sempat kita singgung di minggu-minggu sebelumnya, ada method
set content view. Ini untuk meload layout yang akan digunakan untuk menata tampilan untuk activity bersangkutan. Jadi layout yang di load itu adalah layout activity main. Ini berarti pada folder res, folder layout, activity main.xml. Jadi ini contoh activity. Sekali lagi, pada saat pertama kali dijalankan ke callback on create, ya kan ada pemanggilan super untuk super kelasnya, kemudian meload layout. Nah, layout ini yang digunakan untuk menata tampilan di layar. Oke, hubungan activity dengan view yang kita buat pada XML. Jadi dari activity ini, setelah kita meload layout, setelah kita gunakan set content view ini, tampilannya muncul jadi setelah kita layout meload layout lewat set content view, kita bisa mengakses elemen-elemen yang ada pada XML yang ada. Jadi kita bisa, misalkan di sana kita punya text view dengan nama, dengan ID, jumlah klik. Kita bisa jadikan variabel pada activity kita. Ini XML-nya ya. XML-nya, misalkan activity main.xml. Ini contoh pada project jumlah klik yang ada tombol yang bisa diklik di 2 minggu yang lalu. Jadi ini kita bisa akses setiap elemen yang ada di sana berdasarkan ID-nya. Caranya dengan memanggil metode find view by ID. Sekali lagi, ini XML-nya, ini Java-nya. Di Java-nya kita bisa akses si text view ini dengan menggunakan metode find view by ID. Ya, kita bisa akses tidak hanya text view-nya, kalau di contoh ada jumlah klik, kemudian ada teks button ya, button yang kalau kita klik ini jadi bertambah, itu buttonnya juga kita bisa jadikan variabel di sini. Jadi button klik misalkan find view by ID, air.id, dan seterusnya. Nah, ini ya. Tadi ini bagaimana kita mengakses elemen view dari sebuah activity, jadi elemen view yang ada di XML. Berikutnya bagaimana kita mendengarkan apa yang terjadi pada layar. Ini maksudnya ada event, misalkan kita menggeser, kita bisa mengklik, kita mengetik sesuatu di layar, itu bisa kita handle. Jadi saat terjadi, kita bisa melakukan sesuatu. Misalkan dari contoh project yang kemarin, kalau kita tombol kliknya ditekankan, angkanya bertambah. Nah, untuk bisa melakukan itu, berarti kita harus memasang yang namanya pendengar pada tombol klik. Tombol kliknya kita pakai find view by ID lagi ke ID tombol klik, kemudian kita pasang ini pendengar on click listener. Kalau diartikan ini pendengar khusus kalau terjadi klik. Jadi kalau ada klik, ini dengar nih. Karena dia dengar, habis didengar kita bisa melakukan sesuatu kalau ternyata memang terjadi si kliknya ini. Jadi set on click listener itu kira-kira begitu. Kita pasangi, kalau ada klik beneran, ya kita melakukan sesuatu. Sesuatunya di sini contohnya adalah memanggil metode tombol diklik. Nah, ini yang disebut dengan event handling, menangani apa yang terjadi di layar. Nah, ini kemudian sebenarnya adalah cara lama ya, kelihatan agak panjang. Mestinya sekarang sudah pada pakai Java 8, jadi event handlingnya bisa lebih sederhana. Kodenya bisa menggunakan notasi lambda. Lambda itu strip dan tanda lebih besar ya. Nah, yang tadi ini contoh seperti pada halaman ini, jadi sama dengan ini. Ini bisa lebih sederhana, kita nggak perlu lagi set on click listener, new view on click listener, pakai anonymous interface ini enggak. Kita cukup pakai notasi lambda. Jadi di sini view, kemudian tanda seperti panah di sini yang disebut dengan lambda, baru isinya. Jadi isi yang ini pindah ke sini. Nggak perlu sepanjang ini. Bisa dengan
ekspresi lambda. Oke, nanti. Kemudian untuk contoh kode yang bisa contoh project yang bisa dijalankan minggu ini ada project sederhana, sebuah aplikasi dengan satu activity, tapi di layarnya ini ada interaksi yang menarik. Jadi kita punya galeri kucing, nama-nama kucing, asalnya dari mana, kemudian ada sedikit deskripsi. Kalau tombol di sini ada 4 tombol first, previous, next, sama last. Jadi kalau first yang diklik ini akan ke kucing paling ujung, kalau last yang paling akhir, ini yang pertama, ini previous yang sebelumnya, next seperti playlist lagu ya. Jadi bisa next, previous, last, first, itu bisa digeser-geser di sini. Jadi mini project Kucingpedia ini adalah sekali lagi suatu aplikasi dengan satu activity yang bisa kalian coba untuk lebih paham tentang activity. Nah, kodenya sudah saya sediakan di sini di alamat GitHub. Nanti diklik di situ. Caranya adalah untuk membuat aplikasi ini, buat saja sebuah project kosong, kemudian kasih nama misalkan Kucingpedia atau yang lain. Nah, nanti kode-kodenya disalin satu-satu, sebenarnya ada cara yang lebih mudah, tapi karena yang tujuan kita agar kalian bisa lebih lebih baca pelan-pelan begitu, project ini terdiri atas apa-apa, jadi lebih baik dari kodenya itu disalin satu-satu. Apa yang perlu disalin? Pertama, kita punya kelas model di sini, ada kelas kucing. Saya sambil buka GitHub-nya. Oke, masuk ke ini halaman GitHub-nya. Ini masuk ke app ya, pada source itu biasa ada main. Nah, pertama package ini ada package model. Di dalam model ini ada kelas kucing. Ini yang perlu punya pertama kali. Jadi ini adalah model untuk merepresentasikan sebuah objek kucing. Jadi ada kelas kucing, ada properti jenis, asal, deskripsi, dan drawable resource. String ini integer karena resource itu dalam tipe datanya ini. Ada konstruktor dan ada getter setter untuk setiap properties ya, untuk setiap atribut. Nah, ini nanti dibuat di projectnya, bisa dibuat sendiri ya pada projectnya. Jadi bisa di copy dari sini. Tentunya kalau kalian merubah package-nya tolong disesuaikan. Ini kelas model yang perlu ini pertama kali ya. Oke, berikutnya adalah layoutnya sendiri. Layoutnya tentu ada di resources. Masuk ke resources, ada layout. Activity main-nya bisa ditimpa dengan ini. Ada activity main-nya ini sebenarnya sederhana, menggunakan linear layout, mulai dari nama gambar kucingnya, kemudian nama jenis kucingnya, asal kucingnya, kemudian deskripsinya, baru kemudian linear layout untuk menata button-buttonnya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, ini linear layout dari atas ke bawah, vertikal, mulai dari gambar, jenis, asal, deskripsi, kemudian di sini ada linear layout lagi dengan tipe horizontal untuk menata 4 button ini. Ini bisa di copy paste langsung untuk menimpa activity main.xml. Nah, setelah itu tentu kembali lagi, kalau tadi model tentu butuh si kode untuk activity-nya sendiri. Nah, ini activity main.java adalah activity-nya, bisa di copy paste juga. Tentunya sesuaikan sekali lagi si package-nya kalau memang berbeda.
activity ini si kucing-kucing yang ditampilkan itu disimpan dalam bentuk array list. Jadi ada banyak kucing ya. Kemudian button dari view, text view-nya, kemudian image view untuk foto kucing. Nah, perhatikan bahwa pada metode onCreate itu ada 3 metode yang kemudian dipanggil. Pertama adalah inisialisasi si daftar kucingnya. Inisialisasi daftar kucing itu maksudnya ini metodenya kita mengisi array list yang tadi kita siapkan. Caranya ya ini array listnya kucing, kemudian add. Nah, objek baru dengan new kucing. Ingat OOP di semester sebelumnya ya. Jadi kita buat objek kucing. Objek kucing kita masukkan ke array list kucing. Ini array listnya. Nah, setelah itu kemudian kita jadi punya array list berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis kucing. Nah, setelah itu baru ke metode berikutnya, yaitu inisialisasi view. Inisialisasi view ini metodenya menyambungkan view yang ada pada layout ke activity. Jadi seluruh view di sini mulai dari foto, teks, kemudian button kita sambungkan. Kenapa perlu kita sambungkan? Karena kita mau ganti-ganti nanti. Kita mau ganti berdasarkan event yang terjadi di layar. Kita deteksi dulu. Button pertama yang mana kita pakai find view by ID seperti dicontohkan tadi. Button sebelumnya, berikutnya, dan terakhir juga seperti itu. Kemudian untuk setiap button ini kita kasih listener. Jadi kalau button pertama di touch atau di tap atau di klik gitu, maka metode yang dipanggil adalah metode kucing pertama. Kalau yang terakhir ya kucing terakhir. Kalau yang next ya ke kucing sebelumnya. Kalau yang next ya ke kucing berikutnya. Masing-masing punya metode yang dipanggil. Nah, metodenya seperti apa? Misalkan kucing pertama. Kalau kucing pertama berarti pos awalnya jadi 0. Ya, kucing pertama itu di posisi 0 dari array-nya. Array kan mulai dari posisi 0. Nah, setelah di set di sisi 0, kemudian indeks tampilnya di set ke awal. Kalau sudah, kemudian ada metode lagi yang dipanggil tampilkan profil kucing. Pada tampilkan profil kucing ini, view-nya di set. Jadi di sini tadi di inisialisasi view itu ada teks jenis, teks asal, teks deskripsi, dan image view foto kucing. Itu di set di sini. Jenisnya kita ambil objek kucing dulu dari array list, kita get sesuai indeks yang terpilih saat ini. Kalau pertama berarti misalkan 0 tadi. Nah, berarti kita dapat kucing pada urutan pertama, kucing ke 0. Kemudian baru jenisnya di set sesuai dengan jenisnya kucing K ini. Asalnya di set sesuai jenisnya K ini. Deskripsinya juga begitu juga dengan fotonya. Ini yang menyebabkan kita bisa mengubah kucing mana yang tampil. Jadi kalau ini dipanggil, yang tampil itu salah satu dari yang ada di list ini sesuai dengan indeks tampilnya, variabel indeks tampilnya. Nah, sebenarnya begitu juga semuanya. Kucing terakhir, kalau kucing terakhir berarti yang paling kanan kan. Jadi size-nya misalkan ada 6 kucing dan 6-1 berarti indeks kelima. Kalau kucing berikutnya indeks tampilnya tinggal dikurangi 1. Kucing sebelumnya indeks tampilnya yang kalau berikutnya indeks tampilnya tinggal ditambah. Kalau sebelumnya indeks tampilnya tinggal dikurang. Jadi geser-geser ini metode-metode untuk menggeser kucing mana yang ditampilkan. Metode-metode ini dipanggil sesuai dengan button atau tombol mana yang diklik. Nah, itu tentang activity-nya. Untuk lebih jelasnya, karena besok kita ketemu di kelas, nanti bisa kita bahas di situ. Kemudian setelah activity-nya sudah, satu yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah gambar kucingnya. Gambar kucingnya juga di sini sudah tersedia di drawable, di download satu-satu bisa, atau di download sekalian, cuma biar
Kalau download sekalian harus dari depan. Kalau mau download satu-satu dari sini, akan diklik. Nah, ini ya tinggal di save as saja. Save as nanti masukinnya ke file drawable saya coba tadi. Jadi taruhnya di sini ya, di drawable ya. Nah, di drawable, di save as-nya ya bisa di save as di projectnya sendiri. Projectnya kan ada di J users, sesuai dengan ini kalian ya, di folder Studio Project, misalkan di Wikipedia, app, source, main, base, global. Nanti foto kucingnya tinggal ditaruh di situ aja semuanya. Nah, baru kemudian itu bisa di load di aplikasi. Kalau kalian nggak copy si file-file kucingnya, tentunya nanti di main activity-nya itu akan banyak merah, terutama pada metode inisialisasi daftar kucing, karena di loadnya di sini. Oke, itu tolong dicoba nanti. Pertanyaan seperti biasa bisa via WA group atau via forum. Besok kita ketemu insya Allah saat-saat video ini diupload. Mungkin bukan besok lagi ya, tapi intinya saat saya rekam besok kita ketemu. Kita obrolin ini. Kalau ada pertanyaan bisa di situ. Kalau masih banyak pertanyaan bisa di forum, bisa di WA group. Scan dulu untuk kali ini. Semoga bisa ada yang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.